Ya, kalau dia bicara tentang saintifik, kita punya saintifik itu. Jadi, jadi apa yang dilakukan oleh mereka adalah bagaimana memanipulasi yang mestinya bisa dikerjakan menggunakan open source software yang itu mudah. Semua bagaimana dengan bisa klaim ijazah dan ijazah asli gimana, bro? Adanya lintasan di jas hitam. Adanya seperti Bung Andi Azwar saat ngotot ada scan ijazah asli kan mungkin ada juga gitu loh. Jadi menilai. Tapi mereka tidak melakukan itu dengan tujuan apa? Tujuan bagaimana ini mendiskreditkan Pak Jokowi bahwa ijazahnya beliau palsu. Kalau mereka meyakini itu palsu, buat apa lagi minta lagi ijazah dari beliau untuk dipinjamkan dan sebagainya. Seharusnya langsung maju ke pengadilan. Ini jelas secara saintifik mengatakan bahwa foto beliau adalah cocok ketika beliau menjadi. Bang Rifai sedikit Bang. Karena masih diinterupsi pemirsa, saya mau konfirmasi ke Bang Rifai. Bang, terakhir ini saya mau memastikan apakah memang kehadiran Menteri Pratikno ke rumah Pak Jokowi memang khusus untuk masalah kenegaraan? Ya, saya nggak tahu pasti ya karena belum membahas ini dengan Pak Jokowi. Tapi kalau saya lihat sih silaturahmi biasa ya, sebagaimana banyak orang berkunjung dan banyak juga kok pejabat-pejabat yang kebetulan ada kegiatan di Solo mampir silaturahmi. Ya 10 tahun bekerja sama, apa salahnya dengan mampir gitu ya. Betul. Tapi kalau diartikan yang lain-lain ya monggo kerso, silakan orang berkreasi dengan fantasinya masing-masing. Berarti menurut Anda banyak yang mengartikan karena kalau hubungan dengan perkara pasti kami diinfo. Kalau sejauh ini nggak ada kok. Bang Kozi nggak ada ya, berarti tidak ada perkara. Kalau menurut Anda masih tetap? Saya pikir ada dua tema yang berbeda yang memang tema yang lainnya mungkin tidak mungkin bisa didelegasikan kepada lawyer ya. Pertama tema hukum, kedua tema politik. Kalau terkait tema hukum tentu informasi yang disampaikan ke lawyer itu sebatas atau seputar persoalan hukum. Tapi kalau terkait politik tentu info-info yang lainnya itu tidak semuanya kemudian diinformasikan. Yang kedua dari sisi politik, membaca politik tidak ansih soal apa yang disampaikan. Bahkan ketika seorang diwawancarai menghindar itu juga sebuah indikasi. Dan kenapa ada kaitannya? Pertama memang Pratikno itu adalah orang penting yang ada di lingkaran Jokowi yang hari ini juga berkuasa di era Prabowo. Yang kedua dia memang dulu rektor UGM. Yang ketiga ada satu dugaan dia adalah pemain dalam aktor ijazah palsu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Yudi Haryono begitu. Nah kemarin kenapa si Pratikno tidak menerima wawancara media dan apa kaitannya dengan kasus ini? Saya lihat begini, makin kesini kan memang publik, rakyat itu makin meyakini ijazah ini bermasalah. Terutama setelah saat gelar perkara khusus terkonfirmasi bahwa ijazah yang ditunjukkan oleh penyidik yang sebelumnya kubu Jokowi itu enggan untuk menunjukkan, itu ternyata ijazah yang fotonya sama dengan yang ada di upload Dian Sandi. Ya ini pria berkumis tipis dengan kacamata yang masyarakat Indonesia itu meyakini tidak mungkin itu foto Joko Widodo. Sehingga saya pikir perlu ada koordinasi oleh Joko Widodo dengan pihak-pihak yang diduga bisa menolongnya, termasuk dengan Pratikno dalam rangka untuk menyelamatkan kasus ini. Dan ini juga berkaitan dengan aktor menyelamatkan atau aktor apa maksud Anda? Aktor menyelamatkan tentu saja bagaimana agar kasus ini tidak berbelit-belit sampai menjerat saudara Joko Widodo. Karena begini, ada dugaan aktor tunggal yang kemudian dinarasikan oleh Prof. Yudi itu menjadikan kasus ini sulit. Kenapa? Akhirnya otoritas IGM itu merasa bahwa apa yang dia sampaikan benar. Kenapa? Karena sulitnya untuk membongkar aktor-aktor yang lainnya. Karena aktornya tunggal. Nah tinggal satu hal saja sebenarnya. Apakah benar foto itu foto Joko Widodo? Dan sekarang masyarakat sudah meyakini gak mungkin Joko Widodo. Bahkan sempat ada orang yang membuat ilustrasi AI dengan foto itu. Kalau Jokowi jadi presiden dengan foto itu tentu wajahnya berbeda dengan yang hari ini tampak. Tapi saya kira kembali lagi kalau ini soalnya soal hukum, hari ini sudah pada proses penyidikan. Sudah ada memang hasil lapor dari polisi, tetapi masih ada permohonan dari pihak tersangka untuk ada lab yang sifatnya independen. Fokus saja ke sana, ayo kita kejar, ayo kita uji barang-barang, ayo kita cek itu foto itu. Apakah benar itu foto saudara Joko Widodo atau sebaliknya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ruslan Effendi, itu mata bukan mata Jokowi, itu mulut bukan mulut Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi. Oke, Bang Andi Azwan, tadi ada begitu banyak yang saya kutip. Tadi yang pertama adalah soal Pratikno itu adalah menjadi aktor yang menyelamatkan Jokowi, tadi dikatakan oleh Bang Kozi. Kemudian juga foto yang real. Pertanyaan saya, Anda waktu muda sampai sekarang beda atau sama fotonya? Beda. Oke, baik. Beda. Ya. Saya dulu ganteng, sekarang makin ganteng. Dulu tuh ganteng sekali, sekarang ganteng luar biasa. Kan begitu. Jadi kalau kita lihat, ini Ozinuddin ini sedang berhalusinasi. Menggambarkan sebuah foto itu kan. Ya. Kan dari dulu kita katakan. Ya. Rektor juga mengatakan, Ibu Ovilia, bahwasannya yang berkacamata itu sudah lazim pada saat itu.
Nggak ada namanya pembatasan itu. Dengan gaya Dan- kacamata vintage itu ya? Iyalah. Oke. Ya kecuali yang berkacamata sunglasses gitu loh. Ya. Ya nggak boleh dong. Itu nggak boleh, jelas. Dan kan saya sudah juga ungkapkan beberapa contoh ya yang berkacamata. Saya juga bawa di sini yang berkacamata untuk itu. Ya, itu hal yang biasa. Di mana? Di UI. UI pun juga ada. Siapa? Ade Armando. Ade Armando ngasih tahu saya, nih foto saya berkacamata. Bahwasanya semuanya tuh bisa. Ya. Jadi kalau yang dikatakan masalah kacamata lagi masalah foto, ini klasik menurut saya. Awal pertama itu adalah fotonya siapa? Hari Mulyono, ya kan? Kemudian dibantah, ada bukti, bergeser, Dumatno. Wah luar biasa ketika berbicara tentang Dumatno itu. Ini adalah foto Dumatno. Ponakan saya sudah bertemu dengan anaknya Dumatno. Itu mengaku itu adalah foto ayah saya. Ketika saya bertemu dengan Dumatno, saya wawancara dia. Apa yang dia bilang? Anak saya itu perempuan anggota DPRD. Itu fitnah. Itu bukan foto saya, itu fotonya Pak Jokowi. Kemudian apa yang dia bilang? Nggak ada, mana Dumatno? Mana Dumatno? Ini kan saya bilang, ini ada suatu penyakit yang delusinya sangat tinggi untuk itu. Ya. Kemudian apa lagi setelah itu? Balik lagi fotonya, kumisnya beda, kupingnya lain. Atau ini kayak avatar bicaranya ya. Oke. Iya kan? baik. Jadi Saya menurut saya ngomong. ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Oke. Ingin mengulur waktu. Ya kayak sih, saya sih berharap baik. bahwa Polda Metro Jaya Baik, bisa coba, cepat saya mau P21-nya. dengarkan, saya mau dengarkan Pak Refli. Bang, tadi disampaikan foto Begini ya. muda, foto tua itu bisa berubah atau seperti apa? Begini Bang? ya, kalau kita mau melihat sesuatu itu harus scientific, harus ilmiah. Harus menggunakan sebuah metode dan harus rely on pada orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Sejak awal, Rismond itu mengatakan itu bukan foto Jokowi. Oke? Itu dulu standing point-nya. Roy Suryo mengatakan itu bukan foto Jokowi. Topi merah bukan foto Jokowi. Banyak sekali ahli digital forensik yang mengatakan bukan foto Jokowi. Nah itu dulu yang kita pegang, bukan foto Jokowi. Mereka membandingkan dengan apa? Mereka membandingkan dengan Jokowi presiden. Karena begini, termasuk Dr. Tifa juga, ada yang tidak bisa berubah dari muka orang. Misalnya rahang, bentuk hidung, mulut, bibir dan lain sebagainya. Kita kan bicara tentang pertanggungjawaban seseorang yang hidungnya lancip, pakai kumis, yang giginya maaf kata tidak terlalu bagus apa ya. Nah dengan sosok Jokowi yang sekarang berbeda. Oke, jadi Nah, menurut RT ini beda semua. Iya, jadi kita bicara tentang a scientific proof. Bukan perasaan. Kalau perasaan itu satu. Itu kan baru satu aspek. Aspek lainnya kan ada. Kemarin kok ini tidak ada embossnya, tiba-tiba ada emboss. Gak ada watermarknya, tiba-tiba ada watermark. Kan begitu. Kemudian logo UGM yang kemudian kata Adi Aswan asli ternyata Interupsi ya? agak merah sedikit. Sebentar. Nah, Nah, apa-apa, terus. lalu Saya yang interupsi aja. terjadi adalah ketidakpercayaan orang terhadap dokumen itu selalu melalui serangkaian scientific proof. Jadi nggak bisa kita mengatakan dengan perasaan. Saya ketemu Dumatno dan lain sebagainya. Oke. Bukan soal Dumatnonya, itu bukan foto Jokowi. Tapi Yang paling penting meskipun itu. tim Nggak Anda penting kita. sudah melihat dengan foto Jokowi zaman dulu di sehari-hariannya. Dengan Iya, keluarga, iya. dengan itu Anda sudah Iya. membandingkan begitu ya. Jadi itu kesimpulan mereka. Bahkan Roy Suryo tidak berubah. 99,9% itu foto, itu bukan Jokowi. 99,9% itu ijazah itu palsu. Kenapa cuma 99,9? Karena 100% milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan 1%. begitu. Oke, baik. Ya, terus Coba kalau saya. ada, apa yang ini Anda Jadi dia perlihatkan, bicara Bang? tentang scientific. Saya juga bicara scientific. Saya menggunakan VGG Face. Ya. Saya menggunakan Udah Artface. itu dibantah Roy Suryo itu. Bagaimana dia bisa membantah? Dia nggak bisa membantah. Udah dibantah Roy Ini jelas. Suryo. Sudah dibantah Roy Suryo yang Coba kalau begitu. kita Sekali lihat. lagi statement ini tidak bernilai karena tidak dihadirkan di ruang Kita bukan persidangan. bicara Semua statement ini bernilai. tadi baru Saya bernilai menjelaskan kalau ke dibawa publik persidangan. apa yang dikatakan Dan itu menggunakan sebenarnya yang namanya kita teknologi tunggu. saintifik. Karena itu Oh, udahlah. jangan sampai Itu kesannya ya, hanya Andi isu. Azwan ini Jangan. sama dengan Perlihatkan menipunya kamera, ketika dia mengatakan Coba scan lihat. asli ijazah. Kalau ngeprint kayak gini, Ini bro, adalah- juga bisa. Anda sudah dilaporkan Baru sekarang kasih ini. penjelasan, Dan ini nggak perlu waktunya Andi beliau Aswan. presiden. Semua cocok. Ya, Oke. kalau dia bicara tentang saintifik, kita punya saintifik itu. Oke, jadi Ya, kalau penelitian jadi apa yang dilakukan oleh diverifikasi mereka oleh siapa? adalah bagaimana Forumnya apa? memanipulasi Kalau cuma yang mestinya googling, bisa print out, dikerjakan semua orang jadi. menggunakan Iya. open source software. Oke. Yang itu mudah. Semua ahli bagaimana multimedia dengan bisa klaim melakukan ijazah? itu. Oke. Scan Bisa ijazah asli menemukan yang gimana, namanya bro? adanya lintasan di jas hitam. Adanya Sama seperti Bung Andi yang Azwan saat namanya ngotot ada scan ijazah asli kan buktinya Ada nggak ada juga namanya gitu loh. Jadi watermark jangan itu. bernilai. Baik. Tapi mereka tidak Karena melakukan dibutuhkan itu itu saintifik, bukan dengan pengototan. tujuan apa?
tujuan bagaimana ini mendiskreditkan Pak Jokowi bahwa ijazahnya beliau palsu. Kalau mereka meyakini itu palsu, buat apa lagi minta lagi ijazah dari beliau untuk dipinjamkan dan sebagainya. Seharusnya langsung maju ke pengadilan. Ini jelas secara saintifik mengatakan bahwa foto beliau adalah cocok ketika beliau menjadi. Bang Rifai sedikit Bang, tambahkan Bang, ini akan dibawa ke pengadilan nanti ya Bang? Selain yang dijelaskan Ini ijazah Bang asli Andi, gimana nih ceritanya? Jangan lupa juga sudah ada dilaporkan 22 ke ahli Polda Metro Jaya. yang menguatkan persangkaan dan sudah didengar keterangannya oleh penyidik. Nanti di persidangan lah kita dengar. Ini ahli-ahli juga kompeten dari institusi-institusi yang apa namanya kredibel ya. Jadi menurut saya memang paling bagus ini segera ke sidang. Karena kalau perdebatan seperti ini nggak ada habis-habisnya, masyarakat bingung. Kalau di persidangan semua clean and clear. Formnya tepat, acaranya tepat. Ya. Bro, sini ya. Jangan melakukan. Bang Refli, Bang Kozi sepertinya harus dibawa ke persidangan. Kalau kata Bang Rifai, tapi kita akan bahas usai jeda, tetaplah di interupsi. Anda melakukan people deception.